capek gue ngambilin rambut katanya gitu. Nah rambut iya, tapi rambutnya panjang ya. Lu kan rambutnya pendek katanya gitu. Terus lu apain? Ya udah gue drain aja lagi, gue isiin lagi gitu. Besoknya ada lagi mas, rambut lagi, drain lagi, ada lagi. Akhirnya setiap hari ya mas ada terus. Alarm lagi bunyi, gue baru bangun, matiin apa namanya, matiin alarm. Ada suara gini, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Yes. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Iya. Yang lagi buka puasa, ngabuburit atau lagi sahur. Iya. Semoga teman Kliwon yang lagi menunaikan ibadah puasa diberikan kelancaran. Betul. Dan amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan kami punya saran, jauhi dulu buah nangka. Betul, Kalau lagi apalagi puasa. Apalagi kalau di jam-jam dekat berbuka, ya kan? Takutnya pengen buah-buahan. Soalnya kan nangka iket-iketan gitu ya. Rapi abu-abu biasanya. Ya. Oke, teman Kliwon, kali ini kita sudah kedatangan kembali Mas Fauzan. Ya, ini dia. Udah mas, jangan dipikirin. Raffi aja spesifik. Abu-abu, harus abu-abu. Maaf ya, ini kalau agak internal, tapi kami nggak peduli ya. Aduh. Ya, kita balik lagi kedatangan Mas Fauzan. Yang buat kami, Mas Fauzan ini adalah salah seorang yang kebas gitu ya sama pengalaman horor. Iya, gua nggak habis pikir gitu lo di kosan lo dengan berbagai peristiwa yang lo alamin selama berapa tahun tuh? 2 tahunan. 2 tahunan, tapi nggak cabut-cabut dari kosan itu sampai selesai dan diimbres gitu pengalaman demi pengalamannya. Iya. Gitu. Dan ternyata lo juga sempat punya beberapa pengalaman mistis ketika lagi dinas ya di Sulawesi ada beberapa. Sekarang udah update kan. Oh, ini ada beberapa versi barunya. Oh, benar. Iya. Kalau sebelumnya kan cerita spesifik di satu tempat. Cuma betul. Sekarang mungkin lebih sepanjang perjalanan gue jadi konsultan. Ini aja konsultan. Karena kan pindah-pindah pulau. Oke. Dinasnya gitu. Baik, kalau begitar jreng. Udah aman, Mas Fauzan udah nggak kepikiran nangka rapia tadi? Masih sih. Itu bukan nangka, nangkelande. Nangkelande dienyot-enyot jande. Aduh. Oke, silakan Mas Fauzan. Kita membangun horornya. Abis ini serem. Jadi intinya ini ini aja ya, cerita-cerita selama gue jadi konsultan. Kita nggak perlu bahas spesifik di mana-mana, tapi paling nanti gue akan sebutin di sebuah mes atau di sebuah apa gitu ya. Kebanyakan sih sebenarnya tinggal di mes ya, Mas, gitu. Karena tidak melulu tugasnya itu di kota-kota besar gitu. Oke. Kadang ada di site tambang, ada di kebun sawit gitu-gitu. Oh, konsultan apa sih Mas? Kelistrikan atau enggak, manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM. Oke. Ya, manajemen dan sumber daya, peningkatan produktivitas dan kualitas. Ya. Nah, jadi pengalaman itu tuh jadi apa ya? Jadi salah satu tantangan tersendiri gitu Mas, kalau pas lagi bisnis trip kemana gitu. Karena yang nggak kita tahu itu kan tempatnya seperti apa gitu sebelumnya. Cuma di info misalnya, selama di project, selama di site, tinggalnya di mes. Pegawai, tinggalnya di guest hostnya si perusahaan ini gitu. Benar. Sebelum Mas Ojan cerita aja udah mulai merinding nih gua, karena beberapa kali ceritanya PMK Mas itu juga tentang mes. Ya kayak Mas Ojan gitu gini. ya? Iya, yang inget gak lu?
yang mesnya di tengah hutan, yang barak, dia Betul. cuma sendiri gitu. Betul. kontrakan kosong. Betul. Iya. Yang namanya mes ya. Iya, yang namanya mes biasanya tuh bangunannya emang udah dari lama gitu kan. Benar. Dan keisinya kan nggak selalu ya mas. Bener. Misalnya ada vendor atau kontraktor datang 2 minggu misalnya, tapi kan habis itu kosongnya bisa lebih Iya. lama Lama. gitu. Iya. Nah ini ada satu pengalaman sama di mes juga, jadi di luar Jawa lah ya. Gue tuh flight sore mas, sekitar 2 jam lah dari Jakarta flight, terus kemudian landing masih harus jalur darat sekitar 4 jam untuk ke lumayan ya, site-nya, lumayan, iya lumayan. untuk ke site-nya. Waktu itu sendirian, terus ya nggak ada mikir apa-apa ya, karena kan bilangnya oh ya di mes pegawai di dalam komplek perumahan pegawai. Ya udahlah, gue pikir rame lah pasti gitu kan, karena ada rumah-rumah lainnya. Nah perjalanan 4 jam nyampe di sana itu masuk ke perumahan itu jam 9-an malam lah, jam 9 malam. Itu si drivernya itu bilang, Pak, kita ambil kunci mesnya dulu gitu. Ke salah satu pegawai yang memang tugasnya megangin kunci gitu ya. Udah tuh ke salah satu blok di mes itu, di perumahan itu, berhenti, parkir mobil, dia turun. Gue posisi masih di dalam mobil. Gue duduk di tengah tapi sisi kiri. Ya main HP aja udah kan, dia keluar, ditutup nih, tep. Mobil itu kan kedap ya mas ya. Kalau ada suara dari luar itu kan pasti lirih. Ya. Di dalam itu nggak lagi nyalain apa-apa, nggak lagi nyalain lagu gitu, nggak ada suara sama sekali. Kan kita kalau di dalam mobil ketutup hening banget kan. Udah scroll aja. Terus ada suara dari bangku belakang mas. Suaranya perempuan. Gini, hey. Kaget juga gue nengok ke belakang. Gue pikir kalau orang di luar mungkin nggak, dengan selirih itu kayaknya nggak kedengeran deh. Ya kan ya. Atau mungkin ya orang dari luar teriak. Tapi hey-nya itu kan bukan yang hey gitu, tapi hey gitu. Apa nih? Aduh, gue udah feeling nih. Aduh, jam 9 lagi posisi gue masuk ke apa namanya, ke mesnya. Udah masuk, si supir drivernya balik lagi, Pak jalan ya, sen. Nyampe. Sebenarnya rumahnya mesnya bentuknya rumah biasa aja, maksudnya tampilannya apa, bangunan tua iya, tapi sudah dipugar gitu ya, catnya baru apa segala macam. Mesnya agak gede, ada carportnya dan segala macam. Gue masuk, cekat buka, barang-barang gue bawa karena gue di sana 4 hari lah. Terus gue lihat ternyata ada 3 kamar di dalam mes itu. Nah kebiasaan gue tuh langsung mengelilingi seluruh area untuk menetralisir suasana gitu. Masuk, wah hawanya udah gak enak nih, karena posisi udah jam 9:30, 10. Sambil gue memilih kamar mana yang mau gue tempati kan gitu ya. Gue masuk ke yang sebelah kanan. Oke, ini deket sama pintu juga kan. Jendelanya juga langsung ke depan. Drivernya bilang, Pak, tidurnya di kamar yang sisi depan ini aja gitu. Karena yang ini deket sama carport, arah masuk orang lah gitu. Kalau yang sebelah sana tuh taman depannya. Terus gue masuk ke yang sebelah kiri depan, oke, belakang, oke. Nah 3 kamar ini tuh 3-tiganya kamar mandi dalam. Jadi rumahnya gede banget emang. Rumahnya gede banget. Yang kamar mandinya itu luasnya separuh dari kamarnya. Jadi emang gede lah. Emang gede banget. Iya, rumah besar ini. Rumah-rumah besar memang, karena bangunan-bangunan yang sudah lama gede lah. Udah, terus gue tutupin semua tuh pintu yang sisi kiri tuh, kamar-kamar sisi kiri gue tutup, krep. Masuk ke kamar yang sebelah kanan kan. Tutup pintu, tok. Udah beraktivitas aja di dalam. Cuma nggak bisa tidur lah, karena nggak tahu ya, biasa mungkin karena tempat baru kan gitu ya. belum nyaman banget untuk tidur. Itu koper gue kan
king size nih bednya. Koper gue taruh di sebelah gue biar nggak ada yang kayak kasus cerita yang lalu itu kan. Tidur di sebelah gue buka. Nah posisinya tuh kalau kita masuk ke kamar, buka pintu langsung ada lemari ngadep ke arah jendela gitu. Terus ada kasur di tengah, king size gitu. Baru kalau kita lurus belok kiri itu pintu kamar mandi. Nah kamar mandinya memanjang sana. Udah bersih-bersih apa segala macem, belajar buat apa namanya besok lah gitu. Iya Training. pelatihan besok, training dia besok kan, baca-baca slide lagi segala macem. Hawanya udah gak enak lah pokoknya. Tapi ya udahlah biarin aja lah. Yang penting udah diem aja nggak kemana-mana. Baru bisa tidur itu lewat tengah malam mas, jam 2-an. Nah alarm pertama HP gue tuh jam 4 pagi. Oke. Bunyi. Posisi HP itu biasa, seperti biasa di sebelah kanan. Nah kalau gue tidur itu berarti kalau kita rebahan di kasur berarti ada di sisi kiri. Jadi HP gue posisi di tengah kasur ya mas ya. Terus ini adalah koper gue yang kebuka. Di sini itu lemari. Ini pintu kamar mandi. Jadi kalau gue nengok ke kanan, pintu kamar mandi, terus lemari, baru pintu kamar. Sebelah kiri jendela kaca mas, gede, kaca mati tapi. Wah, tapi ada kordennya. Iya. So kalau lu buka itu udah kelihatan pandangannya luas ke depan gitu. Tapi itu udah ketutup kan. Bangun gue megang HP gini. Nah sudut mata gue ngelihat sesuatu di depan lemari. Mas. Wah, di dalam tuh berarti. Di dalam. Kunci pintu udah gue kunci. Ada cewek berdiri di depan lemari. Tapi ngadepnya ke pintu. Jadi gue ngeliat Sampingnya aja. Kaget kan? Kok ada cewek gitu. Nengok dia. Gitu. Nengok. Sosoknya sih nggak yang menyeramkan gitu ya. Sosoknya menyeramkan. Tapi bajunya merah. Kalau yang cerita sebelumnya hitam ya. Ini merah, dress merah panjang. Tapi rambutnya pendek. Pundak. Nengok terus senyum. Gitu doang. Senyum benar-benar senyum kecil aja. Habis itu masuk lemari mas. Gitu. Gue bangun langsung nyamperin lemarinya, gue buka. Ya nggak ada ya. Udah pasti nggak ada, maksudnya orang dikunci juga kan. Wah. Hari pertama pagi berarti kan ya. Udah habis itu gue mandi itu pintu kamar mandi nggak gue tutup mas. Takutnya pas dibuka dia di atas kasur kan. Gue sambil nengok-nengok gini mandinya, terus udah tuh ngajar hari pertama. Pas break ngobrol-ngobrol sama peserta. Kebetulan ada yang dari Jawa Tengah juga kan. Kampus sebelah mas yang kemarin. Tanya-nanya apa segala macam. Ini di mana Pak? Tinggal di mana gitu. Oh di sini juga, di kompleks ini. Iya, blok apa kata dia gitu. Terus gue sebutin bloknya kan, blok lalala gitu. Wah. Beneran mas? Iya. Oh ya wis. Hati-hati ya mas, dia bilang gitu. Kenapa mas? Ya wis nggak apa-apa lah. Nanti kamu takut mas. Gue awakmu wedi, dia bilang gitu. Nanti kamu takut. Ya wis lah, nggak apa-apa wis. Sesuk misalnya ono cerita tak ceritani gitu. Besok kalau maksudnya nanti malam kalau ada cerita saya ceritain. Gitu. Ya. Tapi emang sering mas kata dia gitu. Emang sudah sering mas gitu. Beberapa vendor kontraktor itu mengalami spesifik di mes itu. Pulang sore tuh selesai pelatihan itu kan jam 5-an ya. Jam 5-an perjalanan sebenarnya tuh ya memang udah di dalam kompleks sih. Nggak lama lah, paling cuma 5 menit nyampe. Ya, setengah 6 lah. Masuk bersih-bersih apa segala macem. Habis maghrib jadi biasa makanan itu udah tersedia di meja makan mas di luar. Tapi selalu gue makan di dalam kamar di kasur. Udah sama gue kunci pintunya lagi. Lagi makan nih jam 6 sore. Makan. Ada TV di dalam kamar. Ada TV lagi makan. Tiba-tiba ada suara anak ayam. Gini. Piak. Piak. Piak gitu. Gimana suaranya? Oh, di luar kali gue mikir gitu. Tapi kok clear gitu suaranya gitu. Piak. Piak. Piak gitu. Wah, mana ya? Terus gue mencondongkan badan ke arah jendela. Enggak di sini.
ke kamar mandi, enggak juga. Ternyata tuh di balik pintu kamar, Mas. Jadi posisinya di ruang tamu. Kalau ada, kalau ada pun dia berarti di ruang tamu. Karena ventilasi atas tuh bolong, Mas. Jadi suara langsung masuk gitu ya. Nggak yang rapet gitu. Ada anak ayam di ruang tengah kan, nggak mungkin banget jam 6 sore lagi. Udahlah, udah biarin lah. Udah makan aja, pokoknya makan selesai. Gue taruh di deket lemari ininya, apa namanya, piring apa segala macem. Ya udah, gue beraktivitas tapi di dalam aja udah. Udah tuh sampai malam nggak ada apa-apa. Suara itu udah selepas maghrib itu udah hilang. Paginya, Mas, gue lagi siap-siap di kamar mandi. Pagi tiba-tiba ya udah posisi mau mandi, tiba-tiba ada suara itu lagi, Mas. Anak ayam piak tadi itu lagi gitu. Tapi posisi gue di kamar mandi, kok kedengeran jelas ya gitu. Gue sempat keluar, gue beraniin buka, Mas, pintu kamarnya, Mas. Buka, nggak ada, tutup. Terus habis itu masuk lagi, bunyi lagi, piak. Ternyata di deket ventilasi kamar mandi, suaranya dari arah situ. Gitu ya. Wah, kok bisa gitu? Dah, gue nggak ini lagi lah. Udahlah, beraktivitas aja apa segala macem. Terus gue cerita kan sama peserta. Nah, si PIC programnya ini nanya, Pak Fauzan, gimana Pak? Aman gitu. Aman apanya nih, Mas gitu. Itu di mes itu. Oh ya, lumayan gitu. Ya nggak apa-apa Pak, biasa kenalan memang kalau di situ gitu. Wah, memang udah terkenal katanya gitu. Udah kan, terus habis itu hari terakhir nih. Berarti pagi tapi hari terakhir. Sama kejadiannya tuh jam 4:30-an lah. Alarm lagi bunyi, gue baru bangun, matiin apa namanya? Matiin alarm. Ada suara gini. Gitu. Wah, pagi nih. Wah, apalagi nih hari terakhir. Tapi malamnya gue masih tidur di situ karena baru jalan besok paginya. Udahlah, gue berani-beraniin lah, udah macam. Nah, itu kunjungan gue pertama, Mas, ke tempat itu. Selang 2 tahun kemudian, baru beberapa berarti tahun lalu ya. Karena itu kejadiannya 2022, gue balik lagi 2024 kemarin. Oh, baru banget nih berarti. Iya, baru kemarin nih yang update-nya. Iya. Gue nyampe bareng tuh bertiga. Jadi semua kamar terisi. Gak sendiri lagi. Gak sendiri, tapi gue memilih kamar gue lagi. Udah masuk gue karena gue nggak berani yang di sebelah sana. Nah, gue sama sama teman kerja gue, sama satunya ini hitungannya berarti atasan gue lah. Atasan gue tuh masuk ke kamar yang kiri tapi sebelah belakang. Tapi sebelum masuk dia nengok ke kamar depannya, deket taman. Iya, terus dia keluar lagi manggil, Mas Fauzan gitu. Iya Pak, Mas Fauzan di sebelah sini aja, biar temen gue yang di situ gitu katanya. Oke. Gitu. Anggap aja temen gue yang satunya cewek, jadi cowok 2 cewek 1. Anggap aja namanya Mawar lah, biar Mbak Mawar yang di situ. Nah, gue kan ya udahlah karena perintah atasan. Cuma wajahnya beda. Nah, FYI si atasan gue ini pengalamannya juga lumayan banyak, Mas. Kalau lagi bis trip gitu, karena kita kalau lagi jalan bareng itu suka cerita-cerita juga. Pindahlah gue, Mas, akhirnya, Mas, di situ. Udah selesai apa beres-beres segala macam, ada alignment materi, selesai jam 11 gue masuk kamar tapi gue belum tidur. Gue di atas kasur lagi laptopan. Depan gue itu ada lemari, Mas. Lemari yang ada cerminnya gitu loh, Mas. Oh iya. Cermin itu kan kalau geter kelihatan ya, bayangannya gerak ya, Mas. Jadi layar gue kan segini. Nih gue ngeliat cermin kan. Geter, Mas, cerminnya, Mas. Gue mikir, gempa kali ya. Gue mikir gitu kan, gempa nih. Terus gue nengok korden, nggak ada gerakan. Gue nengok air minum, nggak ada gerakan. Terus gue nengok lagi, geter, Mas. Terus ngebuka. Ya. Gini, ceklak. Karena bunyi ceklak itu kan berarti dia awalnya nutupnya rapat ya, ngelok gitu. Buka, Mas. Ceklak. Astagfirullah, apa nih yang mau keluar nih, gue mikir gitu kan. Gue tungguin, nggak ada.
Turun gue buka mas, nggak ada. Terus gue tutup lagi. Tidur paginya ngebuka lagi mas. Ngebuka lagi. Terus hari berikutnya, waktu itu 2 hari doang. Hari berikutnya sama gue tutup lagi mas. Geter, terus buka lagi. Cekrek gitu. Terus akhirnya gue biarin kebuka. Gue biarin kebuka aja lah, udah gitu. Udah tuh. Itu di salah satu project gitu ya, di luar Jawa. Ada juga di bagian pulau yang lain. Ini gue sempat stay di sana 2 bulan mas. Buset, lama banget. Ya, gila. 2 bulan karena proyeknya 1 tahun. Proyek 1 tahun gue aplusan dapat 2 bulan di sana. Nah gue orang pertama kali datang sama satu temen gue. Meshnya gedenya mungkin nggak segede yang sebelumnya, tapi 4 kamar mas. Jadi kalau kita masuk mesh itu kanan kiri belakang tuh kamarnya 4. Nah si kamar-kamar ini tuh terhubung mas. Ada connecting doornya. Connecting door. Kamar mandinya 1. Jadi setiap 2 kamar mandinya 1. Nah gue sama temen gue menempatin kamar masing-masing yang di depan. Temen gue di sebelah kanan, gue di sebelah kiri. 1 minggu pertama gak ada apa-apa. Tapi memang pas masuk pertama itu udah kotor apa segala macam gitu. Masih perlu dibersihin lah, karena kita juga sampai beli alat-alat pembersih gitu. Di 1 minggu itu gue lagi Google Meet sama anak-anak komunitas mas, sampai jam 12 malam. Itu pintu depan diketok, gini ketoknya, gitu, tok tok pakai kuku, tok 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 gitu. Nah gue refleks siapa gitu. Terus gue bangun ngelihat bayangan di bawah sama dari kordin nggak ada mas. Pas gue balik mau duduk, ketok lagi, tuk 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 tuk, tapi di bawah nggak ada bayangan. Gue buka korden lebih lebar, nggak ada juga. Udah pertanda nih. Simpen laptop, masuk kamar. Nah, kemudian berjalan minggu kedua, ada teman gue 2 lagi datang mas. Nempatin kamar belakang mas. Itu kan. Kan tadi kamar mandinya 1 ya, per 2 kamar. Jadi kan barengan nih. Siapa-siapa dulu yang mandi gitu. Nah, kamar mandinya tuh bathtub mas. Oh iya, nggak ada baknya. Nggak ada baknya, cuma ada shower sama ada keran. Nah, kamar bathtubnya tuh yang ada bantalan nih. Bantalan buat berendam. Kebayang. Dan kecil, kamar mandinya tuh kecil. Jadi kalau kita buka pintu, nah ini langsung bathtub tapi bantalannya di sini. Ya. Ke kanan ada klosetnya tuh kecil. Jadi kalau kita duduk ini mentok tembok kamar mandi, yang ini mentok bathtub. Oke. Jadi kecil aja. Tapi kalau ada orang di dalam bathtub berendam, rebahan, berarti kepalanya di sana. Di dekat pintu, gitu kan. Udah. Air itu nggak selalu keluar mas. Jadi gua fungsikan bathtubnya itu jadi bak mandi. Diisi, mandi, terus habis itu ya udah diisi. Nah gue mandi dulu selesai, teman gue baru mandi. Pas keluar ngomong gini, mas lu kacau lu mas, kenapa? Masa mandi nyemplung lu? Lah enggak lah, orang tahu gue ada orang lain, masa ya nyemplung. Kalaupun nyemplung pasti gue drain, gue isiin lagi. Kenapa emang gitu? Ada rambut mas di dasar baknya itu. Tapi banyak mas, tapi panjang-panjang. Capek gue ngambilin rambut katanya gitu. Nah rambut iya, tapi rambutnya panjang ya. Lu kan rambutnya pendek katanya gitu. Terus lu apain? Ya udah gue drain aja lagi, gue isiin lagi gitu. Besoknya ada lagi mas, rambut lagi, drain lagi, ada lagi. Akhirnya setiap hari ya mas, ada terus. Gue sampai buktiin mas, pagi subuh itu gue pertama kali keluar memastikan kalau teman gue belum ke situ ya. Lihat gue penuhin, iya bener. Gue ambil gini, rambut memang rambut. Pas gue drain dia keluar ke lantai kamar mandi juga, ya rambut biasa rambut gitu. Cuma gue gak tau, kok bisa ada rambut ya gitu. Ya udahlah. Dah habis itu satu momen kita tuh kalau di sana mas, jam lewat isya selesai, itu udah sepi mas. Udah sepi banget. Terus kita selesai makan di luar itu paling jam-jam 7:30, jam 8 udah balik, ngobrol-ngobrol sampai jam 10 paling kita masuk ke kamar masing-masing. Karena besoknya harus kerja kan. Tapi kan kita di kamar masing-masing nggak langsung tidur ya mas, ngapa-ngapain lah gitu. Nah kita tuh denger ada suara orang ngobrol mas di ruang tamu.
Gitu-gitu. Tiga-tiganya dengar? Empat-empatnya mas. Empat-empatnya, sorry. Empat-empatnya dengar. Kita ngobrol di grup WhatsApp mas. Lu denger nggak? Gitu. Denger gua. Itu yang masih di luar siapa? Nggak ada orang. Gitu kan, nggak ada orang. Terus habis itu, ya udahlah biarin aja gitu. Kita masih lama nih di sini. Jadi udah nggak usah dikonfront gitu. Terus ada suara kursi geser, krek gitu mas. Pas pagi kita keluar, geser mas, bener mas kursinya. Kursi meja makan gitu mas, kursi yang kecil. Iya. Apa namanya, pipa besi kecil gitu, geser, krek. Udah biarin aja kata temen gue sebagai project lead yang bilang udah biarin aja gitu. Oke, kita biarin gitu kan ya. Udah hari demi hari si rambut suka kadang muncul tuh, ada gitu. Terus gue tuh tipikal yang mager mas kalau keluar apalagi kalau weekend, mendingan istirahat karena udah capek. Kerjanya di site capek banget gitu, mending update laporan apa segala macam lah. Teman-teman pada mau keluar, Jan suntuk jajan keluar lu deket-deket pasar lah, ada apa gitu, explore kita. Aduh enggak deh, gue di rumah aja, di mes aja. Oh udah, kita dikasih mobil mas, mobil untuk operasional. Jalanlah mereka bertiga mas, pintu gue kunci mas, ceklek. Terus habis itu balik, ya udah beraktivitas biasa. Tiba-tiba selang nggak lama, itu siang ya, jam 1 siang, ada suara mobil berhenti. Kayak mesin idle itu kan kedengaran. Gitu. Ada suara jalan di ruang tamu dari depan. Duk 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 duk. Nah, gue karena udah lagi ngerasa takut sendirian mas, karena udah beberapa jam gitu, refleks buka pintu. Karena gue pikir teman-teman gue datang. Pas gue buka, gue jalan ke tengah, lah kok sepi. Terus gue mikir, iya juga, kan pintu depan gue kunci. Nggak mungkin ada yang masuk. Nggak mungkin, dan pintunya cuma satu itu doang, nggak ada pintu belakang tuh nggak ada gitu. Wah kacau nih. Udahlah, gue masuk lagi. Pas pada datang gue cerita juga, udahlah nggak usah dibahas. Kita masih lama di sini, nggak usah dielaborate gitu. Ya udah, oke. Ya itu kan. Dah, gue nggak tahu ya yang lainnya mengalami atau tidak, tapi ini gue akan cerita yang memang gue alaminya sendiri. Ada satu momen, biasa kayak momen di cerita sebelumnya, tapi jam 2 pagi nih mas, mules. Duduk di kloset. Atas gue tuh ventilasi kamar mandi ke belakang. Ke belakang maksudnya ke arah belakang rumah. Oh, oke. Jadi kan klosetnya ngadep ke arah depan rumah. Iya. Tiba-tiba ada suara gitu. Apa lagi? Tapi gue memang karena udah bukan momen pertama ya, jadi gue aduh apa lagi ini gitu kan. Udah gue biarin mas, masih main HP aja. Lagi mas, masih main lagi mas. Ini ketuk mas, apa kaca ventilasinya mas. Nggak tahu pakai tangan, nggak tahu pakai kepala gitu. Tuk gitu. Allahu Akbar. Udah gue pastiin selesai baru gue nengok ke atas kan. Iya bener ada. Iya. Sekarang ada nih. Beneran ada, gue nengok. Astagfirullahaladzim. Ya sosoknya kayak gitu lah, nggak jelas ya, hitam aja, nggak kelihatan mata, udah gitu aja. Oh udahlah, buru-buru gue. Lagi berak lagi nih. Yang pertama di cerita ini, nanti ada yang kedua. Udah tuh mas. Dah habis itu momen yang setiap jam 11 malam itu suara-suara itu tetap ada mas. Orang ngobrol di tengah itu. Orang ngobrol di tengah itu pasti selalu ada. Jam 11 malam. Dan empat-empatnya denger. Pasti denger. Pokoknya kita selang sesaat kita masuk, masing-masing cep tutup, grep. Langsung ada ketawa-ketawa kayak gitu-gitu. Anjir. Kayak ada kehidupan lain gitu ya. Dan itu jam 11, pas jam 11 lewat udah langsung ada suara gitu. Kita juga jadi tahu nih jam 11 cabut masuk takutnya kan ya bergesekan atau gimana lah, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi gitu. Nah terus kemudian momen berikutnya itu yang paling ini ya, yang paling paling menegangkan itu adalah lagi mas, itu jam 1 pagi mules lagi. Jadi kalau pertama ada momen gini,
malam nih mas, tapi masih sore, jam 8-an, jam 7 jam 8 itu habis isya itu. Jadi kalau kamar gue itu kalau kita buka pintu lurus itu meja kerja mas, ngadep ke tembok. Sebelah kanan itu lemari, kasur. Nah pintu ke arah kamar mandi di sini. Pintu connecting ya. Pas pintu connecting dibuka itu lurus pintu kamar mandi kalau dari kamar gue mas. Jadi kalau kita duduk di meja kerja, nengok ke belakang, itu kalau pintu connecting door dibuka, pintu kamar mandi dibuka, bathtubnya kelihatan. Iya, langsung kelihatan gitu. Ada satu momen gitu mas, lagi habis dari kamar mandi nggak nutup nih. Biasa gue disiplin nutup, entah kenapa hari itu nggak gue tutup. Kalau ke pintu kamar mandi emang nggak ketutup kan. Kerja kok rasanya nggak enak ya mas gitu. Terus gue nengok apa ya? Mungkin karena pintu nggak ditutup. Gue mikir gitu mas. Pas gue jalan, udah lagi mau nutup pintu nih mas. Karena kan bukanya ke dalam. Gue udah mau gini, tapi gue kan ngeliat bathtub mas. Dan tadi gue bilang bantalannya itu kan yang di dekat pintu. Benar. Ada orang lagi berendam mas. Cewek lagi berendam aja udah. Tapi ngadepnya berarti ke arah kloset ya. Berendam aja segini. Apaan tuh, langsung gue tutup kan. Grep, gue kunci. Astagfirullah, kok ada begituan gitu maksudnya. Tapi gak kelihatan muka nih mas, samping nih mas, kelihatannya cuma samping doang. Rambutnya panjang gitu. Udah. Momen yang berikutnya adalah itu tadi pas jam 1 pagi itu, mules, nongkrong biasa gitu ya. Kan berarti posisi bantalannya di situ ya. Gue ngawasin terus mas, takutnya muncul kan, gue nggak pernah tahu kan. HPN gini nih. Terus sudut mata gue, kok ada sesuatu ya di sebelah kanan. Kepalanya pindah mas di sini. Jadi orang berendamnya tuh sekarang di sini kepalanya, di sebelah gue mas. Jadi ubun-ubunnya tuh di deket lutut gini. Kan kita duduk gitu kan ya di close. Nah ini orangnya berendam gitu segini, terus mukanya nganga gini gitu. Gila kali ya. Perempuan. Astagfirullahaladzim. Terus ini kan sebelah persis kan. Udah langsung cepet-cepet terus keluar gitu. Terus agak flashback mundur ke belakang. Di awal gue nempatin itu mas, di minggu pertama kejadian jam 2 pagi ada kesurupan. Siapa? Penghuni lain. Jadi arealnya itu berisi ada 5 mas, 5 rumah besar. Nah yang nempatin kan beda-beda tuh kontraktornya tuh ya, vendornya. Jadi ada 2 mes ditempatin oleh satu vendor gitu kan. Cowok sama cewek dipisah. Tiba-tiba jam 2 pagi tuh yang cewek tuh, ada satu cewek keluar mas, lari ke tengah areal itu, ada tempat-tempat duduk gitu. Teriak-teriak, ngosek-ngosek gitu, ngereok gitu. Itu kita udah mulai, dari situ sebenarnya kita udah mulai, aduh ini tempat ada apanya ya gitu. Terus gue gue sampai kejadian yang duduk itu. Tapi gue nggak cerita karena kan ya udahlah, nggak usah dielaborate katanya gitu kan. Udah gue biarin aja. Terus gue biarin. H-7 kita mau pulang mas. Ini lompat lah. Intinya suara yang di ruang tengah sama rambut itu tetap ada tuh mas. Hari-hari tuh ada tuh. Tapi kita ya udahlah biasa gitu. Tapi tuh terjadinya cuma di kamar mandi tempat gua aja mas. Di kamar mandi satunya enggak. Udah H-7 kita mau pulang mas. Kita tuh ya udah lagi ngobrol ini, ada kenapa ya mas kita kayak gini banget gitu ya. Pas di kantor tuh, di kantor klien tuh. Udah kita pulang, kita puterin rumahnya. Karena malam juga kadang-kadang tuh kayak ada aktivitas di belakang rumahnya mas. Jadi belakang rumah tuh ada kayak space semak-semak belukar gitu. Tapi kayak ada suara dentuman, bunyi-bunyi kayu atau apa gitu. Kita puterin gak ada apa-apa. Malamnya kita makan di luar mas. Baru balik itu masih sore 8:30. Tapi kan memang situasi udah sepi ya. Nah gue tuh bertugas untuk megang kunci mes. Kunci mes. Jadi gue posisi di depan. Terus ada 3 orang teman gue di belakangnya. Pas gue masukin, gue buka, ceklek. Kalau pintu itu dibuka mas, sebelah sini tuh sofa ruang tamu kan ya.
lurus di sana itu ada meja makan yang tadi kursinya geser. Nah sebelum kita pergi tuh memang ada beberapa makanan lah terbuka gitu. Termasuk ada botol, sebut merek nggak apa-apa ya? Oh, apa sih? Gak apa-apa lah. Botol minuman probiotik lah, Oh ya. yang kecil. Kosong, udah ditaruh gitu aja. Terus kita keluar, pas gue balik gue buka, terus melayang mas. Gue ngelihat, bukan gue, kita berempat ngelihat botolnya melayang. Dan itu nge-freeze selama beberapa detik, 3 detik barangkali. Buka. Terus kita nge-freeze ya, kita bingung ya. Posisi kayak lagi diminum gini loh mas. Oh miring dia. Iya miring gini. Nah kayak 1, 2, 3 terus jatuh tapi kelempar gitu loh mas. Tahu kan kayak misalnya kita ke gap. Iya. Jadi kelempar. Duk. Bingung kita nih. Mau menanggapi apa nih gitu. Tapi untungnya kita berempat itu nggak tahu ya, nggak janjian tapi reaksinya sama. Wah yo lo ketahuan gitu. Biar nggak takut mas. Iya. Karena ini udah melayang mas. Ono toyo modar. Ayo udah ketahuan, langsung kita masuk. Udah langsung pokoknya bikin suara-suara gaduh lah di kamar, gula apalah segala macam, udah biar suasananya netral lagi gitu kan. Terus habis itu kita duduk di situ sampai malam, sampai jam 1 pagi. Udah biar ini kita netralin aja, udah kita ngobrol aja gitu. Pas perjalanan pulang juga kita ketawa-ketawa. Ya ampun apa itu gitu kan. Terus A+ kan mas itu 2 bulan kita pulang kan ada tim lain yang datang tuh. Sempat nanya-nanya mas ke penjaganya. Ternyata tuh mes itu memang udah lama kosong. 8 tahun, 6 sampai 8 tahun. Bujuk makanya kotor banget tadi. Iya, baru dipakai dipakai itu untuk isolasi Covid aja, tapi kan nggak selalu terisi kan. Iya, karena kan Covid pasti lebih. Karena kan itu perumahan karyawan jadi isolasi mandiri kebanyakan. Tetap ya ada tapi nggak inilah. Nggak full terisi terus gitu. Terus fakta mengejutkannya tuh ternyata memang pernah ada kejadian. Inilah. Iya. Di mes itu di dalam di areal itu dia. Di area. Katanya. Karena setiap orang yang gue tanya, ada apa dia? Nggak ada apa-apa. Tapi usut punya usut, nggak tahu ini benar atau enggak, tapi katanya sih begitu. Wah, pantas vibe-nya memang ini ya mas. Vibe-nya agak-agak mencekam. Iya mencekam kalau malam. Padahal ya perumahan warga atau karyawan di luarnya juga terang-terang aja. Gitu. Tapi pas di dalam tuh kayak sensasinya inilah beda gitu. Beda. Tapi yang paling ngeri itu yang berendam itu karena kelihatan jelas. Ya pastilah. Kelihatan jelas banget lah. Pokoknya dengan ekspresi yang seperti itu. 1 tahun kemudian itu kan kejadian 2022. 2024 kemarin gue ke situ lagi mas. Tapi tempatnya beda. Gak jauh dari situ, beda areal tapi gak jauh dari situ. Rumah. Iya, cuma kata orang-orang tempat yang gue tempati yang baru itu justru malah lebih serem katanya. Tapi nggak ada apa-apa. Nah, gue tinggal di lantai 2. Sebelah kamar gue tuh ada balkon. Sebenarnya harusnya nggak ada apa-apa mas, karena secara vibe itu nggak mencekam. Terus ada asisten rumah tangga yang stay juga di situ gitu. Gue berempat, tapi gue nempatin lantai 2 tuh cuma 2 orang. Sama. Jadi jendela kamar gue itu sebelahan sama balkon kan. Kasur itu sebelahan sama jendela. Gue lagi melek otak-atik laptop apa segala macam. Ada suara cewek ketawa. Tapi suara cewek normal mas, bukan yang nakut-nakutin. Dia ketawa giggling aja gitu. Wih, jam 2 pagi tapi suaranya di balkon lagi. Gue cuma 2 orang di lantai itu, teman gue soalnya cowok. Terus kan gak gue hiraukan ya mas ya. Gue biarin. Besoknya mas ada suara lagi ketawa. Gitu. Terus gue diemin mas. Ada langkah kaki di depan kamar gue. Berhenti di depan kamar mas. Terus ngetok tok gitu. Wah astagfirullah, apa nih. Gue diemin kan. Tapi gue liatin pintunya nih. Terus gue liatin bawah. Gak ada siluet apa. Lagi tok. Terus udah gue baca doa. Masuk selimut.
hilang. Beberapa hari berikutnya suara teriakan di depan kamar juga, Mas. Di depan kamar ada kayak ruang santai lah, ruang tengah. Jalan di 2. Suara teriakan. Wah, gitu, jeritan. Gitu. Dan ternyata temen gue ngalamin juga, Mas, yang di kamar bawah. Teriakan yang sama juga kayak gitu. Tapi nggak tahu itu waktunya bersamaan atau enggak ya. Tapi dia juga pernah denger itu juga. Terus kalau yang temen gue di bawah, lantai bawah itu kalau dia buka jendela kamarnya ada pohon mangga besar, Mas. Ada satu waktu tuh dia ngerasa di luar itu ada anak kecil main-main di pohon mangga tuh. Wah, ketawa-ketawa gitu. Tapi dini hari gitu. Jadi ternyata areal itu tuh, areal site itu ya, Mas, itu memang peninggalan zaman Jepang, Mas. Karena ada beberapa juga bunker-bunker kayak gitu di sekitaran situ. Bahkan di dekat yang lokasi itu tuh ada. Ditambah tadi yang ada tragedi-tragedi itu ya. Jadi kalau malam jadi makin mencekam aja gitu. Tapi ya udah, itu yang di lokasi yang kedua itu kan sebulan. Yang pertama 2 bulan. Dan itu intens tuh. Yang 2 bulan itu intens. Pas gue datang lagi yang sebulan, itu tanya-tanya, ya nggak ada yang mau jawab, katanya nggak ada apa-apa. Tapi katanya benar ada kejadian. Akhirnya ada beberapa orang yang ngejawab, iya Pak, pernah gitu. Tapi saya juga nggak tahu kapan itu, ya nggak tahu itu kabar burung atau apa. Tapi jadi kayak apa ya, cerita ini aja ya, legenda aja, urban legend aja di situ gitu. Tapi memang area di situ paling ini sih, paling menakutkan di antara yang lain. Oke. Gitu. Kalau di tempat-tempat di mes-mes yang lain nggak ada yang sampai penampakan gitu. Paling cuma suara-suara keran dibuka, tapi ada keran dibuka gitu. Suara-suara sih ya udahlah, biasa gitu. Tapi yang paling ini sih si Mbak ini di dalam bathtub. Pada saat tengah malam itu. Oke. Wah, gitu. Selama kerja berarti lo emang selalu keluar kota ya, Mas? Dan durasinya tuh variatif ya. Ada Durasinya yang hitungan hari sampai hitungan bulan gitu ya. Betul. Tadi kan deket dengkul lu tuh, Mas, ubun-ubunnya. Enggak lu dengkul aja, Mas. Enggak, gue masih penasaran titik terlemah Mas Ojan tuh pas lagi berak. Berarti. Lo emang punya hobi itu, Mas, ya? Kalau lagi berak dipantau gitu ya. Bukan berak di pantai. Berak dipantau. Iya loh. Titik terlemah. Mungkin paling rileks di situ kali ya. Pada saat kosong, sadar paling rileks. Paling kosong, benar, karena lagi buang. Titik terlemah manusia adalah ketika sedang berak. Sering kan kita dapat cerita juga lagi berak. Oh iya benar, tapi ya ada yang beberapa ada gitu, Mas. Ada. Lagi berak. Memang pada saat momen-momen gitu. Momen-momen ada gitu. Karena biasanya memang ya udah tenang kan, hening gitu. Mengeluarkan risol itu tadi tuh. Nangka. Bukan. Buka puasa nangka tadi kan. Mandi ikat tadi. Aduh. Kolak. Ya itulah pokoknya ya. Dan pengalamannya masih berlanjut ya, karena gue masih di situ, maksudnya masih bekerja sebagai konsultan. Iya benar. Masih ada lah yang tipis-tipis mah ada gitu. Tipis-tipis ada. Bahkan kemarin baru gue nggak lama lah, Mas, akhir tahun kemarin itu gue datang ke sebuah pulau. Ini jadi memang site-nya itu di pulau gitu. Kedatangan pertama itu ditempatkan di dorm gitu. Pas di dorm itu ya nggak ada apa-apa, walaupun kata orang dormnya itu inilah ya, banyak kejadian gitu. Nah terus pas cerita kan ditanya sama PIC-nya kan, Pak Fauzan gimana, ada pengalaman? Nggak ada sih Bu, bilang gitu. Mau ada pengalaman nggak gitu? Boleh gitu. Nanti kalau kunjungan ke sini lagi, saya tempatin di satu mes khusus, dia bilang gitu. Yang dia bilang gini, yang kemungkinan munculnya itu 100%. Ada jaminannya. Ada jaminannya, Mas. Jadi tiap jam 11 tuh diketok semua kamar tuh, Mas. Dok ya. Itu kalau dibuka ada yang pernah ngelihat, Mas, katanya, Mas. Jadi kalau dibuka ya perempuan gitu, keliling-keliling. Nah, gue nempatin di situ, Mas. Jadi ada beberapa kamar gitu kan, 3 lantai gitu. Gue nempatin sama temen gue. Nah,
temen gue itu udah parno duluan mas, gara-gara udah diceritain kan, udah aduh mas kita tidur sekamar aja deh mas, harusnya ada 3 kamar tuh, tidur sekamar aja, tidur sekamar. Ya udah, gua ada di sisi dalam, dia di sisi bagian bukan, gua di sisi luar kasur karena kasurnya mepet tembok ya mas, dia di sisi deket jendela mas. Tiba-tiba tengah malam tuh dia kebangun, mas gitu. Kenapa? Di luar jendela kita ini nggak ada balkon kan, dia bilang gitu. Nggak ada balkon, di ruang tengah ada balkon, keluar ada balkon, di tempat kita nggak ada. Terus dia bilang, anjir kenapa? Nggak. Ceritanya nanti aja mas, kalau udah disuta, dia bilang gitu. Pas udah balik maksudnya. Terus habis itu hari berikutnya sama mas, kebangun lagi dia. Mas kenapa? Lu ngerasain nggak? Enggak gua. Apa? Udah deh ntar aja deh gitu. Ternyata gara-gara dia takut ya mungkin ya, tersugesti atau apa gitu. Pas dia baru tidur itu ngadep ke jendela itu ada orang lewat mas. Makanya dia nanya ada balkon nggak ada. Memang paginya kita buka juga nggak ada balkon, jendela aja gitu. Terus yang dia bangun kedua itu ada yang megang kakinya mas, megang betisnya dia, terus narik selimut. Makanya dia bangun gitu. Di dalam kamar itu ada lemari. Nah gue kan pengalaman sama lemari tuh yang kebuka. Dia juga pernah punya pengalaman sama lemari mas. Lemari kebuka juga mas. Gue ngomong, ini ada lemari nih, kita apain? Kunci aja deh, kunci akhirnya. Giliran dikunci, ngetok dari dalam. Baru kita masuk, gue kunci ceklek, terus kita mandi, apa segala macam. Dok. Terus kita pandang-pandangan. Bunyi gak sih gitu? Bunyi gak sih? Bunyi. Malam lagi. Dok. Pak sampai pagi mas, kita baru mau aktivitas keluar itu lagi siap-siap bunyi. Duk. Itu kita berarti ya 2 hari itu bunyi terus tuh di jam-jam tertentu. Gitu. Dan ya gue nggak tahu nanti kedepannya kan. Ini masih ada banyak, bulan ini aja masih ada beberapa trip keluar gitu. Berarti benar-benar tiap minggu keluar kota gitu ya mas ya? Bisa 2 kota malah 1 minggu. Jarang di Jakarta kota. Berarti? Iya kalau dalam 1 minggu mungkin Jakarta paling dalam 1 bulan paling Jakarta 1 minggu aja. Tapi kan harinya bukan jarang-jarang. 1 minggu straight gitu. Ya kecuali kayak sekarang nih, itu juga karena ada cancel mas. Makanya pas tadi dikabarin, kemarin dikabarin, ambil lah gitu karena lagi ada cancel gitu. Gokil, kalah ini ya anak band ya. Asli. Jadwal tour ya. Bener. Ya kadang Sabtu landing, Minggu berangkat lagi kemana gitu. Nah tempatnya itu kan kita nggak tahu tuh. Iya, karena beda-beda pulau ya. Iya beda-beda pulau, satu pulau tapi mungkin beda-beda kota juga. Hotel juga ada tapi ya suara-suara aja, nggak yang sampai gitu lah. Oke, Mas Fauzan, thank you so much. Sama-sama. Pengalamannya ini mes penuh misteri ya. Iya. Semua yang ditempatin Mas Fauzan ini selalu begitu ya. Iya. Apa karena gua ya? Wah. Iya lu harus diruat kali. Barengan deh, kolektif mau nggak? Ada teman kita juga. Ada teman kita juga kayaknya main diruat juga tuh. Bisa kolektif gitu ya. Oke teman Kliwon, kita ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.